Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Yah, aku ingat sekarang kek ini seperti buatan mama kamu, ucap Kevin tanpa sadar. Omar terdiam sesaat. Agus langsung menyadarkan Kevin untuk berhenti menyinggung tentang mama Omar. Ngaco kamu, Vin. Ini kek kekinian, gak mungkin dulu ada. Aku aja baru kali ini makan kek seperti ini. Agus mencoba mengalihkan pembicaraan. Bener, Vin. Selama aku belajar buat berbagai resep cake dengan para koki terkenal, belum pernah nemu resep cake seperti ini. Baru kali ini aku makan cake ini, sambung Jasmine. Omar melanjutkan kegiatannya, menyuapi Jasmine makan cake es teler. Dia juga menyuap potongan cake ke mulutnya sendiri, kemudian menelannya. Hampir saja terjadi perang dunia ketiga, ucap Jasmine dalam hati, sementara Kevin dan Agus masih saling lirik. Mas, boleh tolong ambilkan HP-ku nggak? Pinta Jasmine. Omar mengambilkan HP Jasmine yang ada di atas nakas dekat tempat tidur. Sebelum dia lupa, Jasmine buru-buru mengirim pesan pada adik iparnya. Jasmine, Oriza, tolong kamu ke apartemen mbak, bawa kek yang kemarin dibuat mama di kulkas. Oriza, emangnya kenapa mbak? Jasmine, baru aja Sela bawa kek yang sama ke rumah sakit. Sela bilang dia bawa dari toko kue. Mbak takut Mas Omar curiga kenapa kek yang sama ada di apartemen kami. Nanti ketahuan kalau mama bekerja di toko kue mbak. Oriza, oke mbak, aku mengerti. Aku segera ke apartemen mbak untuk mengambil kuenya. Untung saja aku ingat kek yang sama ada di kulkas. Kalau Mas Omar lihat bisa bahaya. Aku masih belum sembuh, belum saatnya menceritakan semuanya. Nanti kalau sudah tenang, aku sudah sehat, pasti kesalahpahaman ini harus segera diselesaikan. Batin Jasmine. Seminggu sudah berlalu, Jasmine sudah terlihat sehat dan tidak lemas lagi. Dokter sudah memperbolehkannya keluar dari rumah sakit. Omar juga sudah seminggu setia menemani dan mengurus Jasmine di rumah sakit. Perusahaan Bara Corp sementara diurus oleh Kevin dan Agus. Selama seminggu ini, banyak keluarga dan teman-teman di TK dan toko kue Jasmine yang bergantian menjenguk Jasmine, juga beberapa karyawan Bara Corp yang mendapat kabar kalau istri bos mereka sedang dirawat di rumah sakit. Om, tante, dan orang tua Jasmine juga bergantian menjenguk ke rumah sakit, tapi tidak dengan Zahra. Walau dia ingin sekali menjenguk Jasmine di rumah sakit, dia menahan keinginannya itu. Zahra hanya bisa menitipkan makanan yang dia masak untuk Jasmine lewat Sela. Kalau lewat Oriza, nanti Omar dan omnya bisa curiga dari mana Oriza mendapatkan makanan tersebut. Jasmine hanya berkomunikasi lewat HP, saling mengirimkan pesan dan sesekali bertelepon kalau Omar sedang tidak bersama Jasmine. Sore ini, Jasmine sudah boleh pulang. Omar dan Jasmine dibantu Oriza menyusun barang-barang mereka yang ada di kamar rawat inap. Omar menggandeng tangan Jasmine sampai ke mobil. Kamu mau pulang ke apartemen atau ke tempat lain, Yang? Tanya Omar. Maksud Mas kemana lagi? Jasmine balik bertanya. Siapa tahu kamu mau ke rumah mama, jawab Omar penuh kasih sayang. Ke apartemen aja Mas, aku akan ikut kemana suamiku pergi, tegas Jasmine. Omar tersenyum menatap wajah istrinya, kemudian Omar melajukan mobilnya menuju apartemen mereka. 1 jam kemudian mereka sudah sampai di apartemen. Leganya sudah bisa pulang ke sini. Kangen, ucap Jasmine. Kangen sama apartemennya atau pemilik apartemennya? Goda Omar. Apa sih Mas ini? Udah pintar gombal sekarang. Belajar sama Kevin ya? Ledek Jasmine. Aku belajar untuk membahagiakan dan mencintai kamu sayang. Sekarang inilah aku apa adanya. Omar memeluk tubuh istrinya. Aku sangat terkejut dengan sikap kamu yang tiba-tiba romantis seperti ini, ucap Jasmine.
Kamu harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan kejutan-kejutan selanjutnya, sayang, bisik Omar di telinga Jasmine. Seketika tubuh Jasmine merinding mendapatkan perlakuan seperti itu. Omar mengecup bibir Jasmine mesra. Bagaimanapun, aku ini lelaki normal, Main. Selama ini aku tidak mau menyentuh kamu karena aku masih menata hatiku yang masih trauma terhadap wanita. Sekarang aku sudah bisa menerima kamu di hatiku dan tubuhku bereaksi hanya padamu. Kamu satu-satunya wanita yang bisa memilikiku seutuhnya, ungkap Omar. Jasmine sungguh sangat bahagia mendengar kata-kata Omar. Sekarang kamu istirahat ya, aku melarang kamu melakukan sesuatu yang berat-berat dan membuat kamu lelah, ucap Omar. Aku sudah lebih baik sekarang, Mas. Aku rindu memasak di dapur, rindu menyiapkan makanan kamu dan mengurus semua keperluan kamu. Aku bosan seminggu hanya tiduran saja di tempat tidur, jawab Jasmine. Baiklah, tapi mulai besok ya, malam ini kamu harus istirahat, biar aku yang menyiapkan makan malam untuk kita, tegas Omar. Emangnya kamu bisa? Tanya Jasmine tak percaya. Kamu lupa kalau aku dulu kuliah di luar negeri. Di sana aku terbiasa masak karena lidahku kurang suka makan makanan di sana. Dan setelah kembali ke Indonesia, aku juga tinggal sendiri di apartemen. Omar mengingatkan. Pantesan alat masak di dapur kamu lengkap. Saat pertama kali datang ke sini, aku heran mengapa isi dapur kamu semuanya lengkap. Ternyata kamu pintar masak, sambung Jasmine. Bukan hanya pintar masak, yang lain juga aku pintar, ucap Omar sambil tersenyum nakal. Udah pintar mesum ya, ledek Jasmine. Ya kan udah terbukti yang hanya dalam 1 malam saja aku bisa menghamili kamu. Lagian mesum sama istri sendiri juga gak ada yang larang, balas Omar. Haha, gak nyangka di balik wajah datar kamu tersimpan kemesuman yang hakiki, goda Jasmine. Tapi kamu suka kan? Tanya Omar sambil terus memeluk istrinya. Suka, aku suka kamu yang seperti ini, Mas. Suka semua yang ada di diri kamu, jawab Jasmine. Sampai kapan kita terus berpelukan seperti ini? Katanya kamu mau masak, tanya Jasmine. Iya, aku lupa. Sebentar ya, kamu istirahat saja di kamar. Nanti kalau sudah siap, Mas panggil, ucap Omar. Gak aku pengen temani kamu di dapur. Mau lihat gimana wajah suamiku kalau sedang memasak. Apakah masih tampan? Goda Jasmine. Suami kamu ini sudah tampan dari sononya, sayang, jawab Omar tersenyum. Haha, gombal, tawa Jasmine. Kata Kevin, wanita itu suka digombalin. Makanya aku mau terus gombalin kamu, balas Omar sambil tersenyum jahil. Mereka berjalan ke dapur sambil berdekapan. Kamu duduk saja dan nikmati pemandangan yang ada di hadapan kamu, ucap Omar. Omar memakai celemek pink yang kemarin sengaja dibeli dan diganti Jasmine di dapur apartemen Omar. Jasmine tak henti-hentinya tersenyum melihat penampilan suaminya. CEO tampan, berhati dingin dan berwajah datar sudah hilang. Di hadapannya hanya ada seorang suami yang tampan, hangat dan sangat mencintai dan dicintai Jasmine sepenuh hati. Bagaimana meluruskan masa lalu dan kesalahpahaman Omar dengan mamanya? Biarlah besok Jasmine pikirkan kembali. Hari ini dia ingin menikmati suasana hangat dan romantis berdua bersama suaminya, Omar Barak. Omar dan Jasmine sudah kembali ke aktivitas mereka sehari-hari, sama seperti dulu setiap pagi. Jasmine berangkat ke TK dulu, baru siangnya dia mampir ke toko kue Jasmine, sore hari dia pulang ke apartemen. Bedanya sekarang semua itu dijalani Jasmine dengan penuh kebahagiaan. Perlahan-lahan, Jasmine melihat Omar sudah melakukan banyak perubahan. Sekarang Omar sudah rajin sholat, walau masih harus sering-sering diingatkan. Tapi Jasmine dengan senang hati mengingatkan suaminya, terlebih kalau waktu sholat subuh. Omar sulit sekali untuk dibangunkan, harus dengan segala macam rayuan dan ancaman, seperti pagi ini. Mas bangun, sholat subuh, keburu waktunya habis, panggil Jasmine.
Omar belum bergerak. Mas Omar sayang, Jasmine mulai menggoyang-goyangkan tubuh Omar. Jawab Omar. Mas, bangun dong, hari sudah semakin terang, panggil Jasmine lagi. Omar bergerak, saat ini tubuhnya sedang tidur telentang. Jasmine mencoba ide gilanya di pagi hari, walau baru kali ini dia lakukan, tapi sepertinya suaminya ini pasti akan terbangun karena terkejut. Cup-cup, Jasmine mengecup bibir Omar 2 kali. Omar langsung membuka mata, sadar dengan apa yang baru dilakukan istrinya. Ulangi sekali lagi, Yang, pinta Omar. Digituin langsung bangun ya, gak ada siaran ulangan, bangun sekarang, ucap Jasmine sambil bangkit dari sisi Omar. Omar langsung menarik pinggang istrinya dan mensejajarkan wajah mereka. Omar mengecup bibir Jasmine lama. Morning kiss, ucapnya sambil tersenyum. Pagi-pagi udah mesum, jawab Jasmine. DP dulu sayang, masih bisa yang itu, yang lainnya masih harus puasa, balas Omar. Salah sendiri, kenapa menikah sudah hampir 5 bulan, tapi istrinya disia-siakan, ledek Jasmine. Awas kamu ya, nanti kalau sudah buka puasa, aku akan makan kamu sampai habis, goda Omar. Siapa takut? Balas Jasmine, kemudian dia lari menjauh dari Omar. Wajah Jasmine merah karena malu. Omar bangkit dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu, kemudian sholat subuh. Jasmine menyiapkan sarapan pagi di dapur dan menyiapkan semua kebutuhan suaminya hari ini.